Sejenak mari kita tinggalkan dan kita lupakan setiap kesibukan-kesibukan, rencana-rencana dalam pekerjaan kita. Mari waktu yang ada yang begitu singkat ini, hati dan pikiran kita fokuskan untuk mendengar sabda Allah, di mana sabda ini adalah kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan, di mana sabda ini adalah sabda yang hidup, sabda yang mampu memberi motivasi, sabda yang mampu memberi penghiburan atas setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Saudara menyiapkan diri dari pagi dan datang ke tempat ini adalah suatu bentuk kerendahan hati, di mana saudara masih memerlukan Tuhan. Sementara di luar sana banyak orang yang merasa mampu, merasa tidak perlu Tuhan dan tidak perlu datang ibadah. Tuhan, inilah setiap kami domba-dombamu di ruangan ini, bahwa kami tidak mampu berdiri dengan kaki kami sendiri menjalani kehidupan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Dan berbicaralah pagi hari ini melalui firman yang sudah ada, dan biarlah firman ini memberikan pencerahan bagi iman kami, sehingga kami selepas daripada mendengarkan, kami mendapatkan kekuatan, kami ada motivasi, kami ada komitmen yang baru. Terima kasih Roh Kudus, tolong mampukan kami untuk kami dapat menangkap inti pesan dari firman yang ada. Terima kasih, izinkanlah hamba-Mu mengabarkan dengan otoritas dan wibawa yang dari Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Meskipun pertalite naik 10.000, amin. Roh Kudus turun. Kemarin saya waktu mau ke gereja, saya jam 2 lebih berangkat dari rumah. Depan rumah kan pom. Kami isi penuh. Nyampe gereja saya baca berita, naik 10.000, puji Tuhan, saya sudah isi penuh duluan. Ya lumayan kan, beda 2.000 kali. Kali banyak. Kali acai. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada kita semua. Pertanyaannya seperti ini. Apa daftar pertama perkara yang dibenci oleh Tuhan? Kira-kira tahu enggak? Daftar urutan pertama ini. Perkara yang Tuhan tuh paling tidak suka. Ya, temanya memang sombong. Iya, betul. Ya, apa daftar ya pertama perkara yang dibenci oleh Tuhan? Yaitu memang sombong. Loh, kok bisa Pak Gembala? Dari mana dasarnya? Kita buka di dalam Amsal 6 ayat 17 sampai yang ke 19. Sudah ketemu? Amsal 6 ayat 17 sampai yang ke-19. Gereja ini bermurah hati. Kalau Bapak Ibu tidak bawa Alkitab, kita sediakan di depan. Kalau HP enggak terinstall Alkitab, kita sediakan juga di depan. Ya, ini kemajuan teknologi ini. Tapi sebagai orang percaya, kalau kita mau berbakti harus tahu diri ya, bawa Alkitab gitu loh. Ya. Baik, kita baca sama-sama ya.
Kasih warna merah, latar belakang kuning, mata sombong. Dan ayat sebelumnya 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Ya. Ternyata perkara yang dibenci oleh Tuhan dalam urutan pertama bukan pembunuhan, bukan pemerkosaan, ya, bukan mutilasi. Ya, ternyata adalah kesombongan, Bapak Ibu. Makanya pada pagi hari ini saya mengambil tema di dalam pemberitaan yaitu sombong. Ya. Sambil membaca sombong dalam hati, lihat diri sendiri. Apakah aku ada sombong-sombong sedikit enggak? Ada banyak. Berarti itu dibenci Tuhan. Ya. Habis firman ini bertobat. Ya, amin. Haleluya. Apa sih itu sombong? Tetapi Bapak Ibu, kita sebelum mengerti, memahami arti sombong, dosa pertama terjadi di mana? Di surga. Apakah karena pembunuhan? Karena apa? Karena kesombongan. Ya. Dosa pertama terjadi di surga karena kesombongan. Lucifer sebagai tangan kanan Allah di dalam tim pemuji. Ya, kalau di sini Pak Ruben tapi bukan Oliver, bukan Lucifer. Yang sangat dekat dengan saya ini. Ya. Yang memiliki otoritas, yang memiliki banyak kelebihan di sana, ya, dan dia menyombongkan diri ingin menyamai Allah, pada akhirnya dia dilempar keluar dari surga dan pengaruhnya luar biasa. Alkitab berkata sepertiga diseret sama dia, pengikutnya banyak juga. Ya, itu bukan karena pembunuhan, itu karena kesombongan. Menara Babel, ketika masyarakat dunia pada waktu itu ingin mendirikan menara yang tujuannya adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk menentang firman Allah. Allah kan bilang penuhi bumi. Tetapi manusia berkomitmen supaya kita tidak berserak, kita buat menara sampai tinggi ke langit supaya kita bisa enggak tersesat, intinya gitu. Ya. Tidak mau mengikuti firman Allah. Tuhan dengan kesombongan manusia yang ada, cukup satu klik saja bahasanya dikacaukan, amburadul sudah. Tiba-tiba ngomong satu sama lain enggak kenal loh. Ini tolong bata itu diatur taruh sana ya, enggak ngerti. Suruh ngatur dipecahin, berantem lah. Ya. Akhirnya karena komunikasi diputus, dikacaukan sama Allah, rencana itu gagal, kesombongan juga, Bapak Ibu. Nebukadnezar, dia harus makan rumput selama berapa tahun? 7 tahun. Karena apa? Sombong. Ketika dia melihat kerajaan yang dia dirikan begitu mewah, dan dia mengatakan bahwa ini semua hasil usahaku. Sama Tuhan diklik sarafnya jadi gila. Harus makan dan tidur di padang rumput. Ya, makan rumput 7 tahun. Dia tidak akan pulih kalau tidak menyadari kekuasaan Allah. Sombong. Ya, siapa lagi? Daud ketika memerintahkan sensus penduduk, 70.000 orang harus mati karena keangkuhan Daud. Dengan sudah diperingatkan jangan lakukan sensus penduduk. Tujuan Daud apa? Supaya mengetahui. Israel, Raja Herodes, dengan sombongnya dia mengatakan bahwa inilah suara Allah, kan begitu. Ya, tiba-tiba tampar aja sama malaikat, jebret, mungkin langsung begini atau mati. Alkitab katakan dimakan cacing. Ya. Ini orang-orang sombong dan Tuhan tidak suka, Bapak Ibu. Apa sih itu sombong? Bisa ditampilkan, Pak. Sombong itu dalam KBBI itu menghargai diri sendiri secara berlebihan. Ya. Jadi definisi sombong seperti ini. Kalau merasa itu sebenarnya sudah sesuai dengan kalimat belakangnya belum? Merasa hebat, apakah dia sudah hebat? Merasa pintar, apakah dia sudah pintar? Baru merasa. Ya, belum itu.
Jadi kesombongan adalah menghargai diri secara berlebihan. Nah, orang-orang yang seperti ini Tuhan tidak suka. Ya. Dan definisinya sekali lagi, sombong secara umum adalah sifat yang suka meninggikan diri. Kalau tidak ada saya, kalau tidak ada kita, kalau tidak ada kami, itu sudah sombong. Karena sudah meninggikan diri, meninggikan komunitas, meninggikan apalagi kelompok. Dan orang yang seperti ini kalau tidak ada perubahan, siap-siap aja. Karena firman Tuhan nanti akan lihat, orang yang seperti ini kalau sudah diingatkan, nanti akan dihajar habis-habisan sama Tuhan. Ya. Dan berikutnya Bapak Ibu, pertanyaannya, firman Tuhan tentang kesombongan. Ya. Ini firman Tuhan tentang kesombongan itu seperti apa sih? Ada dalam Lukas 14 ayat 11a. Ini kisahnya adalah siapa, kalau kita diundang ya ke salah satu undangan acara, jangan ujuk-ujuk langsung kita duduk di tempat yang paling depan, paling terhormat. Ya. Karena siapa tahu nanti tuan rumah itu mengundang orang lebih terhormat dari kamu. Kamu disuruh pindah ke belakang, betapa malunya kita. Ya. Misalkan di sini ada yang mengundang untuk resepsi pernikahan. Kursi yang di depan lingkaran-lingkaran itu tuh orang-orang yang khusus, mungkin keluarga. Dan Bapak Ibu diundang, tiba-tiba datang langsung duduk di ruangan itu. Pasti juga panitia mikir, ini siapa ini duduk di situ itu. Ya. Daripada kita disuruh, Pak, ini tempat orang-orang khusus, Bapak pindah ke sana. Ya. Mendingan kalau kita diundang, firman konteksnya yang saya sampaikan tadi, itu duduk di tempat biasa, supaya ketika tuan rumah tahu, kalau memang kau layak, engkau akan ditempatkan di posisi yang terhormat. Makanya firman Tuhan tentang kesombongan seperti ini, Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Kira-kira kalau direndahkan itu enak tidak? Direndahkan orang aja tidak enak, betul? Direndahkan orang aja tidak enak. Apalagi kalau Tuhan yang merendahkan kita, hancur-hancuran saudara. Daud ketika dia melakukan suatu kesalahan, Tuhan hancurkan dia, disingkapkan kesalahannya dan seluruh kerajaan tahu. Apa enggak malu dia orang nomor 1 dalam kerajaan? Kasusnya kasus perzinahan. Ya. Tuhan rendahkan sedemikian, tapi Daud bertobat dan dia menerima itu semua. Kenapa sih Tuhan itu kok membenci ya kesombongan? Paling tidak ada 3 alasan kenapa Tuhan itu membenci kesombongan. Yang pertama, itu kesombongan itu berurusan langsung dengan Tuhan yang tidak mau diduakan. Tadi pagi renungannya adalah kemarin atau tadi pagi yang prioritas. Kemarin prioritas ya. Dan tadi pagi itu apa tadi pagi ya? Mengikut Yesus. Dan itu pun juga prioritas sebenarnya kalau kita intinya Bapak Ibu. Bahwa seorang murid kalau memang mau ngikut aku, bencilah bapak ibumu, bencilah saudaramu. Kan begitu. Wah, luar biasa firman ini, kita disuruh berantem sama keluarga ini, kan begitu. Ya. Tetapi maksud daripada itu adalah kalau kita mau ngikut Tuhan, ya kita harus menomorsatukan Tuhan. Kalau kita sudah Tuhan di urutan kedua, ketiga, keempat, itu termasuk sudah kesombongan. Ya. Dan Tuhan tidak suka diduakan. Ya. Yang kedua, kesombongan cenderung mengingkari kebenaran dan membenarkan yang bertujuan untuk menguntungkan diri, dia akan kejar itu dan dia anggap itu suatu kebenaran. Meskipun itu kesalahan, dia akan memakai alibi-alibi yang lain untuk membenarkan supaya harga dirinya itu terangkat dan orang menghargai. Dan Tuhan tidak suka akan hal ini. Yang ketiga, kesombongan pantas saja karena kesombongan itu hal-halnya seperti ini, Tuhan tidak suka. Ya.
Bahkan orang yang sombong pun itu sebenarnya tidak menghargai Allah juga. Di doa pertama tadi waktu saya sampaikan, ada banyak orang Kristen yang gak perlu datang ibadah kok. Cukup melihat dengan online. Dan online pun itu sebenarnya yang saya amati, orang yang ikut ibadah online ya, saya amati ini, mencari firman yang sesuai dengan kebutuhannya. Ketika Bapak Ibu menonton ibadah online, ada enggak yang Bapak Ibu melihat khotbah tentang kekudusan? Bapak Ibu melihat khotbah tentang persembahan. Pasti nanti Bapak Ibu, pasti nanti mungkin doa tentang berkat. Wah, ini cocok firman, klik dilihat firman Tuhannya, ya. Terus kesembuhan, wah ini cocok nih, mumpung lagi saya sakit, kayaknya di sini, klik di sini. Artinya bahwa yang kita lihat itu yang mau kita gitu loh. Kita nggak mau belajar lebih daripada itu, ya nggak salah. Tetapi kalau Bapak Ibu seperti itu, nanti pemahaman firman tidak seimbang. Ketika ada sesuatu tidak sesuai dengan harapan, Bapak Ibu akan kecewa. Padahal firman Tuhan mengajarkan hal-hal yang lain. Contohnya kayak ini, kesombongan ini nanti kita lihat nih. Orang yang sombong direndahkan sedemikian rupa sampai mungkin wajah ini sudah nempel di lumpur dan tidak bisa ke bawah lagi sudah. Baru dia sadar. Nah, kita nggak mau seperti itu, makanya saya mengingatkan ini kepada kita semuanya. Ya, kesombongan dibenci oleh Tuhan karena hal-hal seperti tadi. Dan ingatlah Bapak Ibu bahwa bukan hanya kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berhasil. Ketika kita berhasil mencapai sesuatu, jangan pernah kita sombong. Karena ingat bahwa Tuhan juga memberi keberhasilan kepada orang-orang di luar kita. Karena apa? Kita berdoa kepada Tuhan minta keberhasilan. Orang percaya yang lain juga minta doa keberhasilan. Makanya ketika kita berdoa, Tuhan terima kasih aku sudah berhasil dan ini semua karena Engkau, dan orang-orang yang berdoa di sana tidak ada yang Tuhan jawab, aku bersyukur. Wah, ini doanya orang Farisi nih. Padahal Tuhan juga mendengarkan doa-doa orang lain, orang percaya, saudara. Ya. Nah, cara Tuhan menghancurkan kesombongan, ini Alkitab menuliskan dalam perumpamaan, Bapak Ibu. Ceritanya tentang anak yang hilang. Departemen perumpamaan, Lukas 15, ini ceritanya perumpamaan semua ini. Makanya saya bilang, saya tulis ini departemen perumpamaan, tentang kisah anak bungsu, kisah anak yang hilang. Saya tidak membacakan semuanya, Bapak Ibu sudah hafal itu, bahwa ada bapak memiliki 2 anak bungsu dan sulung, kan begitu ya. Yang satunya saya nggak cerita, nanti malah saya cerita lagi. Tetapi saya mau ngajak ke ayat 14, 15. Ini yang diceritakan adalah anak si bungsu yang dikatakan meminta seluruh warisannya kepada orang tuanya dan dikasih, otomatis dia bawa banyak harta, kan ceritanya begitu. Ini perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, ya. Dan dia dengan kekayaan yang ada, dia melupakan Tuhan, melupakan orang tuanya, dia mengandalkan harta bendanya untuk mencari teman, mengandalkan harta bendanya untuk menikmati kekayaan, kesenangan yang ada. Pada akhirnya bagi Tuhan saya melihat ceritain dari sisi yang lain. Sudah saatnya kamu harus kembali ke saya. Ini kalau tak kasih harta terus nih gak balik-balik ini. Mungkin seperti itu. Harus aku buat sesuatu yang berbeda. Bagaimana dia nanti memutuskan. Ya. Akhirnya dibuatlah apa, saudara? Hanya untuk, meskipun ini perumpamaan, untuk menyadarkan si bungsu ini, ya, Tuhan membuat suatu bencana kelaparan untuk mengembalikan satu anak ini. Tuhan membuat suatu bencana kelaparan di negeri itu dan dia mulai melarat. Paham artinya melarat ya? Melarat itu
di bawah 0, minus. Ya. Karena apa? Dikatakan lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan, dia yang dulunya tidak pernah bekerja, anak yang disayang, harta bendanya banyak, dan dia mencari pekerjaan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Ini pekerjaan yang hina. Menjaga babi ini kalau bagi orang Yahudi ini pekerjaan haram ini. Ya. Yang tidak boleh dikerjakan oleh orang Yahudi. Tetapi karena keadaan yang memaksa, diterima saja daripada aku nggak bisa makan. Direndahkan sedemikian rupa, saudara. Awalnya apakah hidup si bungsu ini susah? Dalam perumpamaan sebelum ayat-ayat 14, di ayat-ayat 11 sampai 13, enak, orang tuanya kaya, kan begitu. Tapi dikatakan di situ orang itu menyuruh dia dapat kerja, tapi pekerjaan yang haram, tidak ada pilihan, lakukan saja menjaga babi, ya. Terus ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas, coba, mau makan saja. Di situ mau makan dengan apa? Layak enggak ini dimakan? Ini makanan babi loh. Ya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun coba. Ingin makan ampas babi aja enggak dikasih sama orang. Kalau Tuhan sudah menegur kita atas kesombongan kita, saudara, kalau kita mengeraskan hati terus, Tuhan itu lebih sayang roh jiwa kita daripada harta kita. Karena harta enggak kita bawa mati, tetapi roh dan jiwa kita akan kembali ke Tuhan. Ya. Dia lebih menghargai darahnya yang tercurah untuk menyelamatkan orang daripada orang itu binasa karena harta. Makanya saudara, hanya mau makan ampas babi saja, enggak dikasih. Mau aku minta jatahnya babi sedikit aja bos, tidak bisa. Ya. Ini khusus untuk babi, jatahmu nanti lain. Ya, mungkin lebih parah dari ini, saudara. Direndahkan sedemikian rupa ini kira-kira enak enggak ini? Enggak enak, saudara. Saya yakin Bapak Ibu mempunyai pengalaman ikut dengan Tuhan, bagaimana Tuhan tegur dan Tuhan bawa sampai dengan detik ini. Mungkin sebelum Bapak Ibu mencapai titik 0 itu Tuhan sudah ingatkan, kembali anakku. Kembali anakku. Kan begitu. Saya dulu juga begitu. Kembali. Kau tak panggil, enggak mau. Ya, taruhlah di tahanan aja sudah, kan begitu aja. Bertobat baru di tahanan, kan begitu. Sudah enggak ada apa-apa, masa depan enggak ada, siapa yang mau diandalin lagi? Ya. Padahal sebelum itu, om saya Pak Gembala ini sudah datang dari Jakarta. Kamu bertobat kembali ke Tuhan, Tuhan mau pakai kamu. Nah, namanya kita masih ada gitu ya, enggak perlu Tuhan, masih kuat. Makan ada orang tua, meskipun ada sendiri juga. Ya, tetapi itu kalau sudah punya Tuhan hajar sedemikian rupa sehingga tidak bisa noleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, hanya tertunduk lesu. Dan di saat itulah seperti ini. Ya, ketika ayat 16 titik terendahnya, ayat 17 dikatakan di situ, lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Di saat kritis seperti ini, ya, mukanya sudah nempel tanah, sudah tidak bisa turun lagi, baru dia melihat, teringat, ya, keadaan betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetap itu tidak suka dengan orang sombong. Bahkan di Amsal tadi dikatakan daftar urutan pertama yang dibenci oleh Tuhan itu kesombongan, bukan membunuh, bukan orang suka melakukan kejahatan, itu urutan sekian, meskipun itu juga membawa kebinasaan, ya. Tetapi kesombongan ini dampaknya luar biasa, saudara. Nah, bagaimana cara mengatasi kesombongan? Tidak lain tidak bukan untuk mengatasi kesombongan, yaitu yang harus merendahkan hati. Ya. Merendahkan hati ini enak enggak? Saya mau tanya, merendahkan hati enak enggak? Enggak enak, saudara.
Apalagi kalau kita punya posisi, kita punya jabatan, kita punya harta, suruh merendahkan hati kepada orang yang bukan siapa-siapa. Waduh, saudara, ini harga diri ini. Ini harga diri nggak bisa ini, saudara. Lihat ini kerendahan hati dari si bungsu ketika semua sudah tidak ada, ketika dia ada di titik minus. Ya, kerendahan hatinya seperti 18. Aku untuk kembali kepada bapaknya, kira-kira kalau dia nggak memiliki kerendahan hati, mau nggak dia datang kepada bapaknya? Pasti malu. Aku sudah membuat kecewa orang tuaku, belum lagi nanti ketemu kakakku, belum lagi nanti ketemu pembantu-pembantu yang lain. Apa kata mereka? Ya, aku datang, aku gagal, tidak memiliki apa-apa, bahkan bajunya pun aku datang nanti tidak layak, tidak pakai sandal, tidak pakai apapun. Kayaknya mendingan aku bertahan di sini daripada kembali ke bapakku. Tetapi tidak, saudara. Setelah dia memiliki komitmen, ya, dia ada 19, aku tidak layak lagi disebut anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang umpan. Akan kembali sebagai mendaftarkan diri sebagai orang upahan, karena dia sudah merasa tidak layak lagi menjadi anak, sudah mengecewakan orang tuanya. Ini kerendahan hati. Dan yang ada dalam pikiran itu dia realisasikan di ayat 20. Maka kata ketika dia ada di hadapan bapaknya, meskipun sudah masih jauh, ternyata saudara, apa yang dia pikirkan untuk menjadi pembantunya itu di luar daripada apa yang dia pikirkan, saudara. Saya ketika membaca ayat ini dalam perumpamaan, saya menganalisa bapaknya ini bisa jadi setiap hari dia duduk di depan rumah mengawasi ke depan kapan anakku datang kembali. Ya, karena apa? Ketika anak ini bangkit dan dari kejauhan, bapaknya sudah melihat dia. Ya, dan respon bapaknya apa? Apakah bapaknya langsung menutup pintu cepat-cepat? Oh, ini anakku mau minta anu lagi nih, warisan lagi nih, nggak boleh, cepet ya. Nanti habis lagi nih warisan. Tidak, saudara. Justru bapaknya menghampiri si bungsu ini, melari ya, tergerak oleh apa? Oleh karena belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul. Posisi anak ini ketika dirangkul, ketika diciumi, apakah dia posisinya wangi? Saudara, dia bau babi. Dia tidak punya sabun mandi. Boleh saya katakan sebenarnya, bagaimana? Lawang mau makan ampas saja dia nggak ada uang, mau makan aja nggak ada uang untuk beli. Ya, bisa saya analisiskan dari perumpamaan ini. Anak ini itu anak waktu pulang jauh dengan waktu dia pergi. Harum membawa banyak harta dan pulang tidak membawa apa-apa, sandal pun tidak, jubah pun tidak. Dan bapaknya di situ dikatakan merangkul dan mencium. Bapaknya tidak melihat bahwa anak ini jijik, anak ini kotor. Ya. Dia melihat bahwa hati anaknya ini sudah merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dia mau datang kembali. Sudah menang atas jangan-jangan itu loh. Kadang-kadang kita kalau melakukan sesuatu yang baik, kadang-kadang kita berpikir gitu, jangan-jangan kan begitu. Ya. Itu salah satu trik iblis supaya kita nggak melangkah juga. Jangan-jangan kalau aku begini nanti dia marah begini. Aku ngomong begini, jangan-jangan dia nanti patahkan dengan begini. Padahal belum tentu. Ya, belum tentu. Ayat 21. Kata anak itu kepada Bapak, saya menyadar, saya ketika membayangkan ini Bapak Ibu, mungkin kalimat ini dia sambil nangis terseduh-seduh. Ya. Kata anak itu kepada Bapak, untuk melawan kesombongan diperlukan yang namanya kerendahan hati. Nah, rendah hati itu tidak enak, tetapi itu disukai oleh Tuhan. Kita lihat endingnya, karena kerendahan hati anak ini pada akhirnya apa? Dikasih jubah, ya, diadakan pesta,
dan posisinya kembali. Siapa yang nggak mau seperti itu? Kalau di dalam hati kita ada sesuatu yang mungkin kita sudah menjauh menduakan Allah, segera kembali, rendah hati datang, Tuhan ampuni saya. Ya. Karena saya sudah seperti ini, seperti ini. Saudara, dalam kehidupan ini apa yang kita sombongkan, saudara? Biasanya kita sombongkan apa? Kekuatan. Kekuatan juga datangnya dari Allah, saudara. Ya. Dalam hidup ini apa yang kita sombongkan? Kekuatan. Kekuatan ini firman Allah seperti ini. Ulangan 8 ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam karena jelih payahku dan harta ini adalah milikku. Saudara, perlu kita ingat bahwa kekuatan datangnya itu dari Allah. Dengan kekuatan dan kesehatan yang ada itu Tuhan izinkan untuk kita memperoleh kekayaan. Jadi jangan sombong dengan kekuatan yang ada. Apa lagi? Ya, dalam hidup ini apa yang kita sombongkan? Kadang-kadang kita menyombongkan kepintaran kita, kecerdasan kita. Ya. Gelar ditulis panjang-panjang di belakang. Nanti ujung-ujungnya ketika sudah selesai ditambahin di depan. ALM. Sudah selesai. Itu semua akan dapat gelar itu semua. Ya. Kepintaran. Karena apa yang kita lakukan atas kepintaran, atas anugerah ini? Mengucap syukur dan kita pakai kepintaran, kreativitas untuk memuliakan nama Tuhan. Apalagi yang biasanya kita sombongkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menyombongkan dan kita bangga dengan keluarga. Memang keluarga itu prioritas dalam kehidupan kita, tapi prioritas utama itu Tuhan, saudara. Ya. Karena bagaimanapun, apa kata Tuhan tentang anak? Ini Mazmur 127 ayat 3, bahasa Indonesia sederhana. Ya. Anak-anak adalah saudara. Itu semua juga pemberian daripada Allah. Ingat ketika Ishak mau menikah dengan siapa istrinya? Ribkah. Ya, sama bapaknya Abraham, pembantunya, budaknya disuruh mencari jodoh. Jangan orang lain selain daripada orang sedarah atau keturunan dengan Abraham. Itu mustahil kalau kita membaca itu. Minta tanda kalau nanti ada wanita yang bawa begini, dikasih semua sama Tuhan. Oh ini. Nah, Bapak Ibu yang belum nikah berdoa minta tanda. Ya. Rambut yang seperti ini. Ya. Yang nanti ikal kah, yang lurus kah, ya. Yang peranakan dari cabang apa, begitu, ya. Minta tanda sama Tuhan. Saya bersyukur istri dulu dikasih tanda memang sama Tuhan. Ya. Orangnya seperti ini, rambutnya seperti ini, putih, cuma wajahnya polos, nggak ada gitu aja. Dan memang seperti yang sekarang ini sudah, nggak gendut, nggak kurus, ya seperti itu. Ya puji Tuhan, pas saya dikasih yang seperti itu, mungkin berkah bagi saya, tapi malah petaka bagi istri saya. Tapi itulah saudara. Nah lanjut, apa yang kita banggakan lagi dalam kehidupan? Kadang-kadang kita membanggakan kekayaan. Ya. Apa kata Tuhan tentang kekayaan? Amsal 5 ayat 18 atau 19 itu. Sedemikian rubah supaya kita bisa
mendapatkan kekayaan. Tetapi kalau Allah mengatakan tidak, aku karuniai kamu kekayaan, karena kalau ada kekayaan kamu akan terhilang, ya enggak akan dikasih saudara. Karena kekayaan ini karunia. Ya. Bukan karena saya mengajarkan seperti ini, habis itu Bapak Ibu nanti malas kerja. Pekerja karunia, kaya juga karunia, aku mendingan kalau Tuhan nggak percayakan aku jadi kaya, nggak usah kerja sudah, ngapain susah-susah. Salah Bapak Ibu, karena firman Tuhan yang lain mengatakan kalau kita ingin makan kita harus kerja. Ya. Kalau kita mau makan kita harus kerja, ya kita harus kerja saudara. Tapi kerjanya itu dengan catatan, ingatlah kalau ada jam-jam ibadah, ya ibadah gitu loh. Ada doa dulu di rumah, jangan melulu fokus kerja. Saudara, nanti bisa terhilang itu, harta benda itu. Karena Tuhan lebih menghargai roh sama jiwamu saudara. Apa yang kadang-kadang kita banggakan, kekayaan, kesehatan, keluarga, kepintaran, itu semuanya ternyata pemberian daripada Allah. Ternyata tidak ada alasan kita untuk menyombongkan di hadapan Allah. Berikutnya saudara, saat kita meninggal, apa sih yang kita bawa? Ya. Di situ dikatakan, sering saya sampaikan, saat kita meninggal apa yang kita rahim orang tua langsung pakai baju, langsung di tangannya ada cincin dan gelang. Nggak ada. Nama pun kita nggak punya, nama kita bayi manusia. Semuanya bayi laki-laki, bayi perempuan. Sudah. Nggak ada nama Dodi, nggak ada nama Ruben. Ya. Itu pemberian. Selanjutnya, dan kita pun tidak dapat, saya ulangi lagi. Apa itu? Tidak dapat. Kita bisa bedakan tidak membawa sesuatu berarti memang nggak ada yang dibawa. Dari rahim memang nggak ada yang dibawa. Tetapi dan kita pun tidak dapat membawa apa keluar. Artinya sebenarnya kita punya, tetapi kita tidak dapat membawa. Mungkin Bapak Ibu punya rumah, punya mobil, punya jabatan, punya tabungan banyak, tetapi itu tidak dapat kita bawa. Hanya kembali apa? Ya baju satu setel itu pun kalau keluarga bermurah hati. Ya. Kalau keluarga nggak bermurah hati, bungkus plastik selesai sudah. Ya. Itu foto, mana tadi? Itu foto waktu bapak saya meninggal, dan itu adik saya. Yang mengantar makanya waktu dia melihat bapak saya itu dia nangis terus. Nangis waktu saya tanya bukan nangis kehilangan, tapi nangis karena pertobatan bapak saya yang dia bimbing, saudara. Dia nggak sekolah Alkitab, lulusan SD adik saya itu. Ya. Tetapi di sini pekerjaannya jadi lumayan, flight scheduler untuk pesawat nih, mujur dia. Ya, karena dia kerja sama orang Barat, bukan ijazah, tetapi skill dan kejujuran itu yang dia cari, dan dia bisa posisi itu, saudara. Ya, nah, puji Tuhan. Nah, saudara, kita pun tidak dapat membawa apapun ketika kita keluar. Artinya ada sesuatu, tetapi kita tidak bisa bawa. Ya, jadi jangan pernah kita sombong. Ya, kembalilah kita menyadarkan diri bahwa kalau kita memiliki ini, memiliki itu, memiliki memiliki apapun, itu semuanya anugerah dari Tuhan. Ya,
kita pakai untuk memuliakan Tuhan, kita pakai untuk kebesaran nama Tuhan, saudara. Nah, puji Tuhan bahwa jemaat di tempat ini saya melihat untuk seperti itu sudah ada tanda-tanda, sudah ada, oh begini. Tetapi juga saya mengingatkan, ya, jangan kita terlena dengan keberhasilan sesaat ini. Jangan terlena, saudara. Saudara yang awalnya belum mendapatkan pekerjaan, sekarang mendapat pekerjaan, enjoy, maka pelayanan mulai nomor 2, mulai nomor 3. Saya melihat ke sini aja, saya nggak melihat ke sini. Karena di sini ada yang yang baru kerja. Nanti saya dikira menyindir nanti. Tapi saya lihat aja deh. Ya. Awalnya bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk usaha yang sepi, Tuhan berkati, mulai lambat-lambat datang. Mulai doa-doa sudah berkurang, gak ikut, Pak sibuk Pak, pekerjaan begini Pak, pekerjaan begini Pak. Saudara, melalui firman ini kita diingatkan, kembali kalau mungkin seperti itu. Kembali, nanti Tuhan ambil lagi, saudara. Ya. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan, saudara, saya mengundang pemain musik untuk bisa ke depan. Satu kesimpulan yang saya sampaikan adalah, kesombongan adalah dosa yang paling dibenci Allah karena akibat yang menghancurkan. Orang yang sombong rata-rata kalau dia nggak bertobat hidupnya hancur. Yang melekat dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya itu, Bapak Ibu merasakan ini karena hasil usahaku. Kalau ada berpikir seperti itu Bapak Ibu, saya berharap ubah pikiran itu. Karena kalau Bapak Ibu berpikiran bahwa ini hasil usahaku, saya yakin Bapak Ibu tidak akan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka doa-doa setiap pagi merenungkan firman gak ada lagi. Karena semua merasa bahwa saya yang mampu, yang memampukan gitu, saudara. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian untuk mengaminkan firman ini, Tuhan. Dengan kebaikan Tuhan yang melekat dalam hidup kita, pekerjaan, suami, istri, anak-anak yang sehat, kekayaan yang Tuhan izinkan untuk Bapak Ibu kelola. Saya rindu untuk saat ini melalui pujian ini kita coba mengatakan bahwa Tuhan, aku akan membalas dengan apa semua kebaikan-Mu selain daripada ucapan syukur. Saudara, mengucap syukur adalah bentuk kerendahan hati dan bentuk pengakuan kita akan kemahakuasaan Allah. Dan ini